Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di hari yang ketiga semenjak kita datang di kota Madinah. Alhamdulillah, Allah SWT masih menghendaki banyak kemudahan dan memberikan kepada kita banyak kelonggaran, termasuk diberikan kesehatan, meskipun ada sebagian dari jamaah yang sakit. Pak ini mana? Pak Rus lagi dijemput. Oh gitu. Gimana keadaannya? Sudah membaik. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan. Tuh ibu-ibu gimana? Sehat semuanya, Bu ya? Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan tersebut. Sehingga tentunya seorang muslim dan juga muslimah senantiasa membasahi lisannya dengan mengucap syukur dan juga alhamdulillah kepada Allah SWT. Semoga dengan demikian Allah SWT menjaga dan senantiasa memberikan kemudahan. Bapak Ibu sekalian, karena besok insyaAllah di hari yang keempat kita rencananya akan berkunjung ke 4 tempat ya. Ada 4 tempat insyaAllah. Yang pertama adalah Uhud, syuhada Uhud. Kemudian yang kedua adalah tempat percetakan Al-Quran. Kemudian yang ketiga Pasar Kurma. Kemudian yang keempat adalah Masjid Quba. Untuk melengkapi apa yang sudah kita lakukan ya, alhamdulillah, sholat di Masjid Nabawi sudah kita lakukan. Kemudian juga berziarah ke makam Baqi juga sudah kita lakukan, alhamdulillah. Maka insyaallah akan kita lengkapi besok berziarah ke makam syuhada Uhud. Uhud ini berada di sebelah utara kota Madinah. Sekarang kita menghadap kemana antum sekarang? Bingung? Menghadap selatan, timur, barat, utara? Menghadap ke timur. Masya Allah, sahih. Karena tadi anda lihat ada orang sholat asar menghadap sana tadi ya. Jadi ingetin. Oh ya, berarti ke sana adalah ke arah timur ya. Antum sekarang sedang menghadap ke arah timur. Berarti utara sebelah sana. Ya, utara sebelah sana. Itu arah Gunung Uhud. Jarak dari Masjid Nabawi itu sekitar 3 km. Terjadi di sana pada tahun yang ketiga sebuah perang yang terkenal, yaitu perang Uhud. Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun yang kedua setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah pada tahun yang pertama bersama kaum muhajirin, dan saat itu Rasulullah SAW mendengar tentang kepulangan rombongan pedagang Quraisy. Sehat Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sudah berhenti itunya? Sudah ya? Alhamdulillah. Syafakallah. Terdengar sebuah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang saat itu masih dalam keadaan musyrik, dan dia termasuk pembesar Quraisy. Kita tahu bahwasanya orang-orang Quraisy, Bapak Ibu sekalian, Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah mengingatkan mereka tentang kebiasaan orang-orang Quraisy sejak dahulu sebelum datangnya Islam. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di waktu musim panas maupun di waktu musim dingin. Kita sekarang sedang di musim panas.
Jadi mereka kalau pas musim panas seperti ini pergi ke utara. Karena pas musim panas di daerah Syam, Palestina dan sekitarnya ini dalam keadaan dingin. Udaranya sejuk. Sehingga mereka datang ke sana untuk bisa terhindar dari panas yang luar biasa di daerah Hijaz. Kemudian yang kedua, mereka juga mengambil barang dagangan dari Syam dan juga menjual barang dagangan dari Mekah ke Syam. Jadi ke sana bawa barang dagangan, dapat untung, kemudian beli, dibawa ke Mekah untuk dijual lagi dan dapat untung. Jadi mendapatkan beberapa keberuntungan. Di antaranya adalah terbebas, terhindar dari panas. Yang kedua, mereka bisa mengambil keuntungan secara perdagangan bisnis. Nikmat atau tidak itu? Nikmat. Nikmat yang selanjutnya, perjalanan mereka dari Mekah menuju Syam tidak pernah diganggu oleh seorang pun. Allah SWT jadikan orang-orang Quraisy ini di mata orang-orang Arab dan sekitarnya diagungkan dan dimuliakan, karena mereka adalah penunggu Ka'bah, rumah Allah. Sehingga kemanapun mereka pergi, gak akan ada yang berani untuk mengganggu mereka. Padahal kebiasaan manusia saat itu mengganggu setiap orang yang lewat. Ya, dirampok, dibunuh dan seterusnya. Tapi kalau yang lewat adalah orang-orang Quraisy, terdengar mereka adalah orang-orang Quraisy, maka tidak ada yang berani untuk mengganggunya. Sampai seandainya kafilah dagang tersebut adalah asalnya bukan orang Quraisy, tapi di situ ada satu orang Quraisy, aman. Itu semenjak dulu. Makanya Allah SWT berikan banyak keutamaan bagi orang-orang Quraisy. Allah ingatkan mereka, li'ila fi Quraisy, ila fi mrihlata syita'i wasayf. Nah, ketika di musim dingin, mereka rubah arah perjalanan mereka. Mereka ketika musim dingin yang sangat, baik di Mekah maupun di Madinah, mereka melakukan perjalanan ke arah Yaman. Jadi di sana lebih hangat. Sama, mereka pun membawa barang dagangan, dibawa ke sana, dan di sana mereka ambil untuk dijual di kota Mekah. Karena Mekah ini kan semuanya datang. Ya, mau jual kain, mau jual buah, mau jual rempah-rempah dan seterusnya, laku. Karena semua orang setiap tahun datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah, yaitu ibadah haji, dan juga di sana ada ibadah umrah. Nah, saat itu Abu Sufyan melakukan perjalanan pulang dari Syam menuju ke Mekah. Nabi SAW, dan saat itu sudah di tahun kedua, beliau mendengar tentang akan lewatnya Abu Sufyan dan juga orang yang bersama dia. Yang pasti, karena ini misalnya adalah Mekah, kemudian di sini Madinah, di sini Syam, berarti mereka kalau mau pulang ke Mekah atau mau pergi ke Syam harus melewati mana? Madinah. Ya, mungkin nggak harus lewat langsung ya, mungkin lewat sebelah baratnya atau lewat sebelah timurnya. Nah, saat itu mereka akan melewati sebelah barat kota Madinah. Ya, timur barat ya. Nah, barat sana betul ya, barat ya. Barat ini di sini ada Laut Merah. Ya, sebelum Laut Merah itu ada daerah namanya Badr. Daerah namanya apa? Badr. Itu sekitar 200 kilo dari sini. Rasulullah SAW saat itu pada tahun kedua Hijriah berusaha untuk mencegat Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, sehingga diajak orang-orang Muhajirin. Dan saat itu orang-orang Ansor janji mereka adalah menjaga Nabi SAW selama di Madinah. Adapun di luar Madinah maka mereka tidak disebutkan dalam perjanjiannya untuk menolong Rasulullah SAW. Tapi saat itu mereka tetap keluar bersama Muhajirin. Dalam keadaan bukan untuk berperang besar-besaran, hanya sekedar mencegat
kafilah dagang. Tentunya jumlahnya sedikit, 40 orang atau sekitar itu. Tujuan utamanya adalah itu. Abu Sufyan mendengar tentang gerakan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Akhirnya dia pun mengirimkan utusan dengan gerak cepat, yang penunggang kuda yang memiliki kecepatan dalam bergerak untuk segera mengabarkan orang-orang yang ada di Mekah. Karena ini uang-uang mereka ini, titipan semuanya ini. Dan Nabi SAW ingin mengambil harta tersebut karena harta kaum muslimin diambil oleh orang-orang Quraisy ketika mereka berhijrah, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan tanah. Siapa yang mengambil? Orang-orang kufar Quraisy. Beliau ingin mengambil hartanya. Akhirnya orang-orang Quraisy ketika mendengar hal itu, dan mereka memang sudah tersimpan di dalam diri mereka kebencian kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mengerahkan sekitar 1.000 orang keluar dari kota Mekah dengan senjata yang lengkap menuju ke tempat tersebut. Singkat cerita, terjadilah peperangan Badar. Yang menang saat itu adalah kaum muslimin. Terbunuh dari orang-orang Quraisy sekitar 70 orang. Kembali kaum muslimin ke kota Madinah dalam keadaan berbahagia, dan kembali orang-orang kafir Quraisy ke Mekah dalam keadaan mereka bersedih, dan banyak pembesar mereka yang terbunuh. Termasuk diantaranya adalah Abu Jahal. Dendam, benci tersimpan di dalam diri mereka. Akhirnya mereka berusaha untuk membalas kekalahan mereka di tahun yang kedua. Setahun kemudian datang Abu Sufyan dengan sekitar 3.000 orang. Dan ketika sampai kota Madinah, sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, kota Madinah ini, kalau sana adalah utara, sana adalah Gunung Uhud, maka arah barat, selatan dan juga timur ini terlindungi oleh harrah, oleh lahar yang dingin. Karena sekitar kota Madinah ini dulu ada gunung berapi. Sekarang sudah tidak ada, sudah tidak aktif. Tapi bekas-bekasnya masih ada. Dan daerah yang merupakan lahar dingin tadi, batu-batu yang berwarna hitam, keras, besar-besar, ini tidak mungkin dilalui oleh pasukan berkuda, apalagi membawa unta dan seterusnya. Ini nggak mungkin. Ya, seandainya orang yang lewat di situ pun kesulitan sekali dengan batu yang keras-keras dan besar. Mereka hanya bisa memasuki kota Madinah melewati arah utara dengan pasukan yang sebanyak itu, apalagi 3.000 orang. Sehingga Abu Sufyan saat itu melewati sebelah barat kota Madinah. Sana ada lembah yang dinamakan dengan Wadil Aqiq. Sampai sekarang masih ada, dan kampus kita itu berada di samping lembah tersebut. Jadi mereka melewati lembah tadi karena di situ yang paling kondusif untuk dilewati oleh sekitar 3.000 orang pasukan ke arah utara, sampai akhirnya mereka sampai ke mana? Ke Uhud. Sampai ke Uhud. Ini tadi Syam ya, sekarang jadi Uhud. Ya, jadi Uhud. Taib. Nabi SAW di dalam kota Madinah. Tadi udah selesai perang Badar ya. Sekarang perang Uhud. Di dalam kota Madinah mendengar tentang kedatangan Abu Sufyan. Maka beliau bermusyawarah bagaimana untuk menghadapi 3.000 orang yang akan datang ke kota Madinah dalam keadaan mereka ingin membalas dendam. Ada di antara pendapat saat itu, dan ini termasuk di antara Nabi SAW, beliau berpendapat kita menghadapi mereka di dalam kota Madinah. Kita biarkan mereka masuk dan kita habisi mereka di dalam kota Madinah. Karena kita lebih tahu tentang lorong-lorong, jebakan-jebakan yang ada di kota Madinah. Itu pendapat Rasulullah SAW.
Nah, sementara di sana ada sebagian sahabat yang mereka berpendapat, ya Rasulullah, kenapa kita tidak keluar? Kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang senang bermusyawarah dengan para sahabat. Meskipun beliau adalah seorang yang memegang tampuk tertinggi sebagai kepala negara, sebagai seorang nabi yang diwahyukan, tapi beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya, tidak memaksakan kehendaknya. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Ini termasuk kebiasaan yang baik, baik dalam keluarga, dalam DKM, dalam yayasan, dalam kantor dan seterusnya. Kita bermusyawarah, saling bertukar pikiran. Siapa di antara kita yang alhamdulillah bisa menyebutkan pendapat yang bagus, maka itulah yang kita pilih. Meskipun dia hanya satu orang. Berbeda dengan demokrasi ya. Kalau demokrasi ini berdasarkan suara yang terbanyak, meskipun yang memilih adalah orang-orang yang jahil, atau memilih dengan hawa nafsu, atau karena itu adalah termasuk sukunya, atau karena dia pernah memberi dan seterusnya. Ini beda antara syura dengan sistem demokrasi. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ada yang berpendapat demikian, beliau pun masuk ke dalam rumah, kemudian memakai pakaian perang. Dan saat itu para sahabat tidak enak, ya Allah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengikuti pendapat kita. Ya Rasulullah, kita ikut antum aja. Maka beliau mengatakan, tidak boleh bagi seorang nabi kalau sudah memakai pakaian perang kemudian melepaskannya kembali. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang kita keputusannya demikian, ya sudah, kita bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita bermusyawarah, kemudian kita mengambil sebuah keputusan, maka kita tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, tidak boleh kemudian kita mencela, kemudian mengatakan seandainya kemarin mengambil pendapatku, harusnya tidak akan terjadi yang demikian. Enggak boleh. Kalau sudah kita bermusyawarah, mengambil keputusan, kita berazam, kita bertawakal kepada Allah, apapun yang terjadi jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maka beliau berazam, sudah kita keluar untuk menyambut, menghadapi orang-orang Quraisy. Keluar sekitar 1.000 orang dari kota ini, dari kota Madinah. Termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, yang saat itu di perjalanan menuju Uhud, ya, menuju Uhud sana, sekitar mungkin 1 kilo atau 1,5 kilo dari Uhud, dia berhasil menggembosi sekitar 300 orang sahabat. Karena dia saat itu punya kedudukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulunya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sini, itu mau dicalonkan jadi pemimpin besarnya kota Madinah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sini, keinginan dia, cita-cita dia untuk menjadi pemimpin besar ini menjadi buyar. Kenapa? Kaum muslimin, orang-orang Madinah yang saat itu sudah masuk ke dalam agama Islam, jelas mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai pimpinan mereka. Tapi dia mau tetap dalam keadaan musyrik, bahaya juga, akan terusir, akan terhina juga. Akhirnya dia pura-pura masuk ke dalam agama Islam, dan dia adalah seorang munafik. Nah, ketika perjalanan dia berusaha untuk mengembosi, menakut-nakuti, dan seterusnya. Akhirnya terpengaruh sekitar 300 orang. Sisa berapa? 700 orang. Mereka pun berangkat dan 300 orang kembali ke kota Madinah. Akhirnya terjadilah pertemuan antara dua pasukan. Kaum muslimin yang berjumlah sekitar 700 orang menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy yang berjumlah sekitar berapa? Sekitar 3.000 orang. Terjadilah setelah itu peperangan yang
diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan kita lanjutkan kisahnya besok. Kita lanjutkan kisahnya besok di Gunung Uhud. Siap? Ya. Jadi kisah perangnya kita lanjutkan di sana insyaallah. Baik. Itu tentang Gunung Uhud, dan setelah dari Gunung Uhud insyaallah kita akan menuju ke percetakan Al-Qur'an. Karena kalau ini adalah Gunung Uhud, percetakan Al-Qur'an di sebelah barat kota Madinah, Kuba berada di sebelah selatan. Jadi kita besok sengaja untuk mendahulukan ke Gunung Uhud karena panas. Kalau kita akhirkan ini kepanasan kita di sini ya. Mungkin nanti nggak mau turun dari bis nanti. Makanya kita pagi-pagi insyaallah usahakan besok habis subuh kita langsung makan pagi. Ya, moga-moga jam 5:30 udah buka di sini ya. Kita makan pagi, kalau udah selesai siap langsung turun, dan tentunya kita harapkan bisnya sudah di jam 7. Jam 7 berangkat. Nggak bisa kurang dari itu. Kalau jamnya siap, bisa datang sebelum jam 7. Target maksimal, paling maksimal jam 7. Jam 7. Oh gitu. Kalau jamnya udah siap sebelum jam 7 kita berangkat. Oh iya. Kita harusnya bilang tadi jam 6. Nanti kalau kita bilang jam 7, mereka jam 8 baru datang nanti. Baik, yang jelas kita berusaha untuk berpagi-pagi supaya waktunya agak luas ya, agak luas. Kita datang ke Uhud terlebih dahulu, kalau sudah selesai nanti baru ke mana? Percetakan Al-Qur'an. Percetakan Al-Qur'an ini dibangun di zaman Raja Fahad. Ini termasuk proyek beliau yang luar biasa. Apa yang kita lihat berupa mushaf di Madinah maupun di Mekah itu adalah dihasilkan dari percetakan ini ya, percetakan Al-Qur'anul Karim. Yang di sana yang bisa kita lakukan pertama melihat langsung pabriknya. Ya, melihat langsung pabriknya. Jadi kita diperkenankan untuk masuk, nanti kita melihat dari atas, dan di bawah nanti ada mesin-mesin, ada orang lalu lalang, ada dan lain-lain. Kemudian juga di situ akan ada produk-produk mereka. Ya, mushaf, kemudian terjemah dalam berbagai bahasa bisa kita lihat, yang berupa CD, yang berupa kaset dan seterusnya dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membeli langsung produk-produk tersebut. Nah, biasanya kalau pas dalam keadaan ramai, itu yang antri untuk melihat langsung proses percetakan Al-Quran ini, antrinya luar biasa ya, sampai ke parkiran. Nah, ini biasanya yang cukup memakan waktu, dan dalam keadaan panas seperti ini, saya yakin antum enggak kuat ya. Beda dengan orang-orang Pakistan, kita kalah fisik dengan mereka ya. Jadi mereka mungkin dari awal datang memang tujuannya ingin melihat, dan mereka rela untuk berpanas-panasan, antri berapa jam pun mereka mau gitu ya. Maka nanti kita lihat, kalau misalnya dalam keadaan longgar, nggak antri, sudah siap, kita usahakan bisa masuk melihat langsung percetakan Al-Quran tersebut. Kalau tidak, maka opsi yang kedua, kita langsung ke tempat dijualnya mushaf. Ya, dan alhamdulillah ini dulu pas kita di sini sempat berhenti dalam waktu yang lama ya, karena saat itu negeri Saudi ya, sedang diuji banyak pengeluaran ya, perang yang terkait dengan perang di Yaman, kemudian Suriah dan seterusnya. Ini sangat menghancurkan perekonomian Saudi saat itu, sehingga percetakan Al-Quran sempat beberapa waktu itu nggak aktif. Dan Ustaz sendiri, saya punya sejarah lama juga ya di percetakan Al-Quran, karena sempat diberikan amanah untuk mengoreksi terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Itu dari awal sampai akhir, sehingga dulu sering keluar masuk ya ke percetakan Al-Quran, dan berkomunikasi langsung dengan para masyayikh yang mereka memang diberikan amanah untuk masalah ini.
Dan untuk sekarang ini alhamdulillah sudah dibuka kembali. Dulu sempat enggak dicetak sehingga harga dari mushaf Madinah ini melambung tinggi dulu ya. Melambung tinggi sekali, yang harganya mungkin di sini sekitar 12 real, mungkin dijual karena sangat jarang dan banyak orang yang mencari, itu bisa 5 kali lipat, bisa, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah normal kembali, dan ini kesempatan bagi antum di sana yang ingin membeli oleh-oleh hadiah mushaf dengan harga yang murah dan tentunya oleh-oleh yang bermanfaat. Ini kesempatan bagi kita untuk beli mushaf di sana. Ya, mungkin yang di pondok tahfidz misalnya, itu Quran yang kecil yang disaku cocok untuk dijadikan hadiah dan harganya murah. Yang murah dibandingkan kalau kita beli di Indonesia atau bahkan toko-toko yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Baik, itu opsi yang kedua. Insya Allah kita batasi juga di sana berapa menit. Setelah itu dari sana kita menuju ke Kuba. Kebun kurma dulu. Kebun kurma dengan Kuba ini berdekatan ya, karena memang daerah selatan kota Madinah, daerah Kuba dan sekitarnya itu adalah daerah kurma. Ya, daerah Kuba dan sekitarnya adalah daerah kurma, sehingga kebun-kebun kurma banyak di sini dan pasar kurma juga ada. Dan jadi mereka membuat pasar di tengah kebun. Ya, membuat pasar di tengah kebun. Dan di sana insya Allah kita akan mampir. Fadhal bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin belanja, ingin membeli kurma di sana, oleh-oleh di sana bisa ya, untuk mungkin meskipun cuma beli sedikit ya, atau sebagian, dan kita ingin membeli sebagian yang lain di sini atau di Mekah, fadhal. Nanti kita berikan kesempatan mungkin sekitar setengah jaman ya, setengah jaman. Cuma yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan di sana, kalau kita bawa dompet, hati-hati. Ana pernah kecopetan ya. Pernah kecopetan nganter jamaah pakai jaket, nggak tahu kalau ternyata banyak copet ya. Artinya ditaruh di saku, pas keluar tahu-tahu sudah nggak ada dompetnya. Nah, maka tolong saling mengingatkan satu dengan yang lain, bagaimana supaya aman selama belanja di sana. Yang suami mengingatkan istri, istri juga mengingatkan suami. Kemudian nanti setelah dari kebun baru kita menuju ke Kuba. Ini tempat yang terakhir, insya Allah besok yang akan kita kunjungi. Dan sholat di Masjid Kuba ini memiliki keutamaan. Dan Masjid Kuba ini adalah termasuk masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau ketika datang dari kota Mekah menuju ke Madinah, dan Kuba dinamakan Masjid Kuba karena letaknya di desa Kuba. Ini posisinya kurang lebih 5 kilo dari kota Madinah. Kota Madinah ke arah Uhud 3 kilo. Ke arah Kuba berapa kilo? 5 kilo. Jadi beliau dulu ketika hijrah dari kota Mekah sampai di sini enggak langsung ke kota Madinah. Jadi beliau singgah terlebih dahulu di desa ini selama 2 minggu. Yang disebutkan dalam Sahih Bukhari 14 hari. Dan di antara hikmahnya, wallahu alam, karena beliau saat itu kan dikejar-kejar. Dan beliau akan mendatangi tempat yang baru. Maka ingin meyakinkan terlebih dahulu bahwasanya tempat yang akan beliau datangi ini adalah dalam keadaan aman. Sehingga beliau pun singgah di Kuba ini selama 14 hari, dan di sela-sela beliau tinggal di sana, beliau sempat meletakkan batu yang pertama. Jadi beliau yang membangun pondasinya. Kemudian setelah itu dilanjutkan pembangunannya oleh para sahabat yang tinggal di desa Kuba. Setelah itu beliau baru melanjutkan ke perjalanan ke kota Madinah. Nah, setiap masjid yang dibangun oleh seorang nabi, Allah berikan keutamaan. Setiap masjid yang dibangun pondasinya oleh seorang nabi akan diberikan oleh Allah SWT keutamaan. Termasuk diantaranya Masjid Kuba ini. Dan
Dari sini kita tahu bahwa Masjid Quba lebih dulu dibangun daripada Masjid Nabawi. Dua-duanya dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, keutamaan Masjid Quba disebutkan dalam hadis, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, kemudian salat di dalamnya sebuah salat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu. Makanya afdalnya besok sebelum kita berangkat, kita terlebih dahulu apa? Berwudu. Kalau memang kita kuat, ke Uhud dulu, kemudian ke percetakan, ke pasar kurma, sampai ke Masjid Quba, kuat dalam keadaan tidak batal, Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, kalau memang bisa. Ya, kenapa kita tidak langsung ke Quba? Tadi sudah disebutkan, kita ingin menghindari panas gitu ya. Bisa kita langsung ke Quba, tapi ya resikonya antum nanti di Uhud ya kepanasan ya. Kita ingin melihat maslahat yang lain. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya batal? Ya, ke Gunung Uhud sudah batal atau dipercetakan sudah batal, tidak masalah. Karena ucapan Nabi SAW, man tatahhara, barang siapa bersuci, di sini adalah untuk dorongan, keafdalan, keutamaan. Sehingga disebutkan dalam lafaz yang lain, tidak disebutkan di situ bersuci dari rumahnya. Disebutkan salat di Masjid Quba itu seperti orang yang umrah. Disebutkan demikian, tanpa disebutkan man tatahhara fi baitihi. Jadi di antara hikmahnya, ketika kita bersuci dari rumah menuju ke Masjid Quba, ini menjadikan niat seseorang itu lebih bulat. Berarti dia datang ke Masjid Quba memang tujuannya untuk melakukan apa? Melakukan sholat. Seandainya seseorang sudah bersuci, kemudian batal, kemudian dia berwudu di Masjid Quba, kemudian melakukan sholat, maka dia insya Allah mendapatkan pahalanya. Ini yang kami dengar dari para guru kami di sini. Jadi itu adalah afdaliyah, dan ucapan beliau min baitihi, dari rumahnya, itu juga bukan sebuah keharusan. Ini isyarat bahwasanya yang melakukan ziarah ke Masjid Quba adalah orang yang dekat dari Masjid Quba, orang yang posisinya berada di Masjid Quba dan sekitarnya. Makanya disebutkan min baitihi, dari rumahnya. Karena kalau sampai seseorang datang dari Indonesia ke kota Madinah, tujuan utamanya adalah sholat di Masjid Quba, keliru. Karena yang benar apa? Tujuannya sholat di Masjid Nabawi. Meskipun dua-duanya sama-sama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama memiliki keutamaan, tapi niat yang lurus ke Madinah adalah ketika tujuannya adalah sholat di Masjid Nabawi. Kalau tujuannya adalah ke Masjid Quba, keliru. Isyarat min baitihi, dari rumahnya, menunjukkan yang berziarah ke sini adalah orang yang dekat dari Masjid Quba. Dan baitihi, rumahnya di sini bukan keharusan. Seandainya kita datang dari hotel pun, maka dia mendapatkan pahalanya. Ya, jadi yang tinggal di hotel atau yang tinggal di asrama, ya bukan rumahnya, tapi mereka mendapatkan pahalanya. Dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, ini adalah isyarat bahwasanya yang berkunjung ke sana adalah orang yang dekat dari Masjid Quba. Baik, min baitihi thumma ata Masjid Quba. Kemudian dia datang ke Masjid Quba. Yang penting datang, baik antum dalam keadaan naik kendaraan atau jalan kaki. Dan dulu Rasulullah SAW datang ke Masjid Quba setiap pekan. Terkadang naik kendaraan, terkadang beliau jalan kaki. 5 kilo beliau jalan kaki ke Masjid Quba. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, gimana kalau kita jalan kaki ke Quba? Insya Allah. Anak sendiri belum pernah kayaknya, Pak. Tapi boleh dicoba. Ya, kalau yang ingin mencoba boleh. Biasanya yang sering jalan ini orang-orang Bangladesh, ya orang-orang India, yang mereka mungkin di kampungnya memang kemana-mana jalan kaki ya. Jadi di sini sambil menikmati dengan istrinya, dengan anaknya jalan kaki mereka ke Quba. Bukan hanya ke Quba, keliling Madinah mereka jalan kaki, Pak.
Ya, kadang kita lihat di Kiblatain sampai di sana mereka. Ya, kakek-kakek, nenek-nenek, ya mereka berjalan kaki, sudah terbiasa. Dan Nabi SAW datang ke Masjid Quba setiap pekan itu dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Disebutkan dalam hadis kulla sabtin, setiap sabat. Tapi sabat di sini artinya adalah pekan, bukan hari Sabtu. Ya, sabat di sini artinya adalah pekan, bukan hari Sabtu. Ini pendapat yang lebih sahih. Karena sabat ya terkadang digunakan dalam bahasa Arab artinya adalah pekan. Sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang saat itu menceritakan pernah kota Madinah ini turun hujan selama 7 hari 7 malam, dan mereka mengatakan ma ra'aina asy-syamsa sabatan. Kami tidak melihat matahari selama sabatan, maksudnya adalah dalam waktu 1 pekan. Jadi sabat di sini artinya adalah setiap pekan, karena kalau hari Sabtu itu pakai as-sabat. As-sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi kalau sabat maksudnya adalah setiap pekan. Jadi kita berkunjung ke sana hari apa saja. Mau hari Ahad atau hari Senin atau hari Selasa, kita akan mendapatkan pahalanya. Dan insyaallah besok kebetulan memang kita di hari Sabtu. Jadi menurut dua pendapat ya kita dapat pahalanya hari Sabtu. Taib. Kemudian fa shalla fihi salatan. Kemudian beliau di sana salat, sebuah salat. Nah, salatnya di sini salat apa saja? Karena hanya disebutkan di situ beliau melakukan sebuah salat. Salat apa saja? Salat fardu masuk. Seandainya kita ke sana pas salat zuhur atau salat asar boleh dapat pahalanya. Seandainya kita ke sana melakukan salat sunnah dapat pahalanya juga. Nah, besok di sana kita pas waktu duha, mungkin kurang lebih jam 10 atau jam setengah 11, antum bisa berwudu dan melakukan salat apa? Salat duha, atau melakukan salat wudu, atau melakukan tahiyatul masjid. Tapi yang namanya tahiyatul masjid ini dilakukan oleh seseorang masuk ke dalam masjid dan niatnya ingin duduk di situ. Adapun hanya sekedar masuk kemudian dia keluar lagi, maka mungkin lebih tepatnya kita sholat wudu atau sholat duha, itu lebih tepat. Karena sholat tahiyatul masjid ini bagi orang yang ingin duduk. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi bagi orang yang ingin duduk, ingin menghadiri majelis ilmu, ingin membaca Al-Quran, duduk di masjid, maka silahkan dia melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Taib. Fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Maka apa yang dia lakukan itu akan mendapatkan mendapatkan pahala orang yang umrah. Mendapatkan pahala orang yang umrah. Dan ini tentunya pahala yang besar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian datang dari Indonesia untuk mendapatkan pahala umrah, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Berapa waktu yang harus disisihkan? Tapi Allah SWT berikan kelebihan di sini. Datang ke Kuba 15 menit, dan mungkin seandainya dia jalan kaki gratis, seandainya dia pakai taksi pun hanya sekitar mungkin 10 rial, 15 rial. Mendapatkan sama dengan orang yang datang dari tempat yang jauh dan dia mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kembali lagi ke negaranya, sama dengan yang didapatkan oleh orang tersebut. Tentunya ini adalah pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya ke Kuba, pahala umrah yang memang kita harus ke sana dapat, dan pahala umrah karena kita sholat di Masjid Kuba juga dapat. Tentunya ini kesempatan yang baik sekali untuk mendapatkan pahala tersebut. Dan para ulama dulu mereka memberikan penjelasannya kenapa kok di sini disebutkan pahala umrah. Ya, karena Allah SWT ingin memberikan hiburan kepada para muhajirin.
yang mereka meninggalkan kota Mekah lillahi azza wa jalla. Diusir karena mereka masuk ke dalam agama Islam, kemudian diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, padahal mereka sangat cinta dengan kota Mekah dan di situ ada Baitullah. Maka Allah SWT ingin memberikan hiburan kepada para muhajirin secara khusus, bahwasanya ketika mereka datang ke Masjid Quba dan melakukan sholat di sana, mereka akan mendapatkan pahala umrah. Dan Nabi SAW sekali lagi dahulu setiap pekan beliau datang ke sana. Bagaimana seandainya kita di sini setiap hari datang ke Quba? Kita sebagian jamaah haji itu setiap hari mereka datang ke Quba. Maka kita katakan memang ya orang yang datang ke sana itu pahalanya seperti yang disebutkan dalam hadis, tapi di sana ada yang lebih utama. Orang sholat di Masjid Nabawi itu lebih besar pahalanya daripada dia sholat di Masjid Quba. Ya, sehingga seorang di sini cukup sebagaimana dalam hadis sekali dia ke sana, sisanya dia gunakan untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi. Jadi antum sholat duhur misalnya di Quba dengan sholat duhur di Masjid Nabawi lebih utama sholat duhur di Masjid Nabawi. Sholat sunnah di Quba lebih utama antum sholat sunnah di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjid Quba, sehingga cukup sekali kita ke sana dan sisanya kita gunakan untuk memperbanyak sholat di Masjid Nabawi. Taib, fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Nah, setelah dari Quba, insyaallah kita akan kembali lagi ke hotel dan diusahakan sebelum sholat duhur, mungkin 1 jam sebelum sholat duhur atau setengah jam sebelum sholat duhur, kita insyaallah sudah sampai di hotel. Maka nanti diperkirakan yang kira-kira bisa diringkas, misalnya di percetakan Al-Quran yang awalnya ingin 1 jam, kalau terlihat udah mepet ya kita ringkas menjadi setengah jam. Yang di pasar kurma juga demikian, di kebun kurma juga demikian, kita ringkas sehingga insyaallah kita bisa tepat waktu sampai ke hotel setengah jam atau 1 jam sebelum sholat duhur dan bisa melaksanakan sholat duhur di Masjid Nabawi. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya.